Anaknya terjun juga ke dunia hiburan, walaupun sekarang memang bidangnya masih berbeda, tapi sudah mulai mengajak anaknya untuk pergi syuting. Kita akan lihat seperti apa pendekatan Bang Kubil agar anaknya mau mengikuti jejak langkahnya. Ini dia untuk Anda. Puluhan tahun berkecimpung di panggung hiburan, Kubil perlahan tularkan dunia kesenian pada anak-anak tercinta. Rara sang anak pertama adalah yang mulai sering diajak ikut serta di sejumlah acara di layar kaca. Bagi Kubil, memecah tawa dan menghidupkan suasana sudah jadi makanan sehari-harinya. Lalu bagaimana pula dengan Rara? Benarkah Rara masih berdebar setiap kali ikut syuting bersama sang ayah? Meski ini bukan kali pertama baginya beraksi di depan kamera. Nah, hari ini saya bawa keluarga ya bertiga karena anaknya tiga. Jadi kita jadi berempat. Nih Rara nih ya. Ini anak pertama Bang Kubil nih. Nah, di sini juga tadi temenin sama nih Amanda. Ini anak dari Ade. Nah, ini anak dari Abang Dava. Cukup pressure. Sebenarnya tadi mungkin yang pas kan ada bagian kayak babak bonus gitu kan. Karena menang di yang terakhir, babak terakhir, terus ada babak bonusnya itu nyerok uang. Itu kan ditutup matanya. Memang agak susah sih menurut aku. Cuman ayah tuh kebetulan di samping kuping sebelah kiri. Pas setiap aku nggak bisa, kayak emang pada akhirnya juga nggak bisa sih. Itu tuh kayak astagfirullah, kan pressure ya. Meski percaya diri saat bertukar cerita soal keikutsertaannya syuting bersama sang ayah, tapi anak Kubil tetap dihantui rasa grogi setiap kali melakoni adegan. Berbagai ketakutan kian menambah rasa cemas. Entah itu takut aktingnya tak mumpuni seperti sang ayah, atau rasa tidak percaya diri dan merasa masih perlu untuk belajar lebih banyak lagi. Sebelumnya udah pernah ikut kuis-kuis juga kayak gini. Ya gak gimana-gimana sih, karena kan kalau misalkan bisa nggak ya jawab, kok bisa nggak gitu, apa jawabannya, ya kan lebih ke komunikasi gitu aja sih. Kalau misalkan ditanya takut atau grogi, ya mungkin pas pertama kali ya grogi, cuman kalau kan sekarang udah beberapa kali jadi udah enggak sih. Sebenarnya dari dulu tuh aku ngerasa masih malu sih, tapi selama ini kayak beberapa kali ikut ya lama-lama udah bisa terbiasa, bisa dibilang. Cuman kalau misalkan sekarang tiba-tiba ikut kan kaget gitu kan, kalau nanti aktingnya belum bagus atau ya bagaimana, gitu kan masih banyak yang harus dipelajarin dulu gitu. Bagi Kubil, keikutsertaan sang putri tercinta bersamanya dalam sejumlah syuting bukan sekedar aci mumpung. Ada nostalgia yang terus memecah tawa dan menghadirkan kebahagiaan untuknya. Salah satunya saat Kubil mengenang masa-masa Rara masih kecil dulu kala, di mana sang putri sempat menangis melihatnya dijahili dalam sebuah adegan di layar kaca. Kita komunikasi di rumah juga komunikasi, karena kebenaran ini kan anak pertama ya, anak yang memang lebih lebih anak yang kita ya awalnya kan anak memang yang kita senengin deh. Lagi zamannya dulu kita syuting juga ya, kita seneng, kita bawa. Bahkan ada satu kejadian juga lucu pada saat kita syuting dulu ya, namanya syuting ada bareng sama Bang Opi, ada adegan Bang Opi nindiin saya terus pakai bantal, terus dia nangis kan, ayah. Emaknya telepon nih, anaknya nih ketakutan nih, katanya pikir ayahnya mau diapain gitu Bang Ovi. Jadi ada hal-hal sebenarnya yang membuat saya juga jadi punya kenangan tersendiri sih sama anak pertama ini, Mbak Rara. Mulai rutin ikut Bang Kubil syuting, adakah Rara berniat untuk mewarisi kiprah sang ayah di pentas keartisan? Di Simpul ini, Putri Kubil mengaku belum ingin terjun secara total di dunia hiburan. Selain sudah punya pekerjaan, Rara merasa masih banyak hal yang perlu dipelajarinya. Lalu bagaimana pula dengan Kubil sendiri? Benarkah Kubil ingin sang putri berkarir di bidang yang sama dengannya, lantaran ingin ada generasi penerus mengurus sanggar miliknya? Kalau ngikutin jejak, sebenarnya mungkin nanti ada kali ya momennya. Cuman kalau untuk sekarang aku lebih milih untuk outside aja. Cuman kalau misalkan diajak kayak ayo Kak syuting ikut ya, kalau misalkan aku ada waktu ya pasti bisa gitu. Kalau misalkan lagi ada kerjaan ya enggak gitu. Cuman untuk sekarang dibilang mau ikutin atau enggak, aku masih pengen kerja dulu sih. Pertama dulu sebenarnya sih untuk Lara seni dari pertama tuh dulu pas masih zamannya SD kita sering ada, karena kan latar belakang kita kan Betawi nih. Dulu kesenian Betawinya lebih
ini sama adiknya yang sekarang ada posisinya lagi di Bandung ya. Jadi memang dulu tuh ajar nari punya basic gitu loh, basic untuk darah seninya aja. Cuman begitu masuk ke SMP, SMA udah agak berkurang, lebih fokus pada sekolah dan apalagi sekarang udah bekerja ya. Jadi lebih banyak pekerjaan. Walaupun saya bisa bilang sama anak, ayo ini punya sanggar, siapa yang bakal nurunin nih, siapa yang bakal gantiin nih gitu. Tapi ya saya sebagai orang tua juga nggak mau maksain anak harus ngikutin profesi saya sebagai seorang seniman ya. Kita juga berharap tentu saja siapapun orang tua di luar sana yang menginginkan anak-anaknya, apapun cita-citanya, mengikuti jejak langkah orang tuanya bisa terwujud cita-citanya. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, tentunya berbeda tujuan dengan orang tuanya atau juga bidang yang tidak sama, berbeda, ya apapun keputusannya yang penting disupport. Karena kita yakin support sistem terbaik adalah keluarga, termasuk orang tua.